Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, mohon dukungannya berupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bukan Istri Bayaran, oleh Evating. Epilog. Tahun demi tahun berlalu dengan pernikahan Marco dan Felicia yang dipenuhi kebahagiaan. Seiring berjalannya waktu, cinta keduanya semakin kuat. Namun tentu saja perjalanan cinta mereka juga dibumbui oleh pertengkaran-pertengkaran kecil, yang meski hanya disebabkan oleh masalah sepele, cukup menguras emosi, seperti yang terjadi malam ini. Marco mengajak Ana, putrinya yang sudah berusia 4 tahun, dan Felicia yang kini sedang hamil anak kedua mereka 10 minggu, hadir ke pesta pernikahan salah seorang relasinya. Felicia, dengan gaun satin merah elegan yang memeluk indah setiap lekuk tubuh seksinya dan sepatu hak tinggi, juga tas tangan berwarna senada, tampak begitu menggoda. Marco dalam setelan jas jahitan desainer, menggendong putri ciliknya, yang juga memakai gaun dengan warna senada gaun ibunya, namun dengan model yang cenderung indah dan cocok untuk anak kecil. "Seharusnya aku tidak mengizinkanmu memakai gaun itu," bisik Marco pada Felicia dengan nada frustrasi. Felicia, yang berdiri di dekat Marco, menatap suaminya heran. "Memangnya kenapa? Apakah kau tidak melihat? Hampir seluruh pria di ruangan ini terus-menerus memandangmu seakan ingin menelanmu." Felicia mengernyit, tapi kemudian mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruang pesta. "Sepertinya tidak semua, sayang." Felicia tersenyum manis pada suaminya. Marco menggertak gigi, gusar melihat Felicia yang tampak tak acuh dengan banyaknya mata para pria yang tertuju padanya dengan sorot lapar. Ana yang berada dalam gendongan Marco menguap kecil dan hal tersebut segera dimanfaatkan Marco dengan baik. "Aku rasa sebaiknya kita pulang, Ana sudah mengantuk." Felicia memandang Ana, mengelus lembut pipi putrinya, lalu mengangguk, mengiyakan ajakan pulang Marco. "Biar aku gendong Ana," kata Felicia lembut sambil mengulur tangan. Marco menggeleng tegas. Jangankan membiarkan Felicia menggendong Ana, melihatnya memakai sepatu hak tinggi saja ia sudah cemas, bahkan sempat mempermasalahkannya tadi, memaksa Felicia memakai sepatu tanpa hak. Tapi ia terpaksa mengalah saat Felicia berkeras. Sewaktu Felicia mengandung Ana, Marco masih bisa memaksanya menggunakan sepatu tanpa hak, tapi tidak kehamilannya yang kedua ini, Felicia bersikap lebih ngototan, sampai Marco pikir, mungkin saja itu bawaan dari bayi mereka yang sedang dikandungnya. Mungkin, anak kedua mereka ini laki-laki, yang cenderung berkemauan keras. Tapi bukan berarti putrinya, Ana, tidak berkemauan keras. Hanya saja tentu saja putrinya itu memiliki sifat yang lebih feminin. Spontan pandangan Marco melekat pada perut Felicia yang masih tampak langsing. Keinginan untuk menjaga Felicia dan bayi di kandungannya agar selalu baik-baiknya saja bergolak dalam darahnya. "Aku sudah bilang kau tidak boleh menggendong Ana, sayang. Asal kau ingat, kau sedang hamil." Bibir Felicia mengerucut. "Bayi kita tidak akan apa-apa jika aku menggendong Ana." Felicia mengelus sekilas perutnya. Perdebatan kecil itu membuat mereka lupa di mana mereka berada saat ini. Suara keramaian pesta seakan menghilang dan hanya ada mereka berdua. Marco mengatupkan rahang rapat-rapat, menahan kesal melihat kekeras kepalaan Felicia. "Ayo kita pulang," kata Marco akhirnya, tidak mau memperpanjang perdebatan mereka. "Felicia." Sebuah suara yang memanggil Felicia, membuat Marco dan Felicia menoleh hampir bersamaan ke arah sumber suara. Darah Marco yang sedang panas kian bergolak melihat siapa yang mendatangi mereka. Kelvin. Memang pria itu tidak sendiri, di sampingnya berdiri seorang wanita cantik berstatus istrinya,
Tapi hal tersebut tak lantas membuat Marco lupa bahwa satu waktu dulu pria ini sangat tergila-gila pada Felicia. Dan meski kini bertahun-tahun sudah berlalu, Marco takut rasa itu masih ada. Marco tahu Felicia mencintai dirinya. Tapi tentu saja lebih aman jika tidak ada pria yang mendekati istrinya. "Hai, Kelv," balas Felicia dengan ceria. Ini kali kesekian mereka bertemu dalam beberapa bulan terakhir ini. Entah mengapa dunia terasa sempit sekali. Terkadang mereka tidak sengaja bertemu di mal, restoran, atau pesta. Dan Marco bersyukur hingga saat ini ia selalu meluangkan waktu mendampingi Felicia kemanapun istrinya itu pergi, yang tentunya menutup kemungkinan istrinya didekati pria lain. "Kami baru saja akan pulang," kata Marco dingin. Sengaja menukas sebelum terjadi percakapan yang akan membuat mereka tertahan di sana lebih lama lagi. "Oh, sayang sekali, kita belum sempat mengobrol." Marco lega yang mengucapkan kalimat itu adalah Selvi, istri Kelvin. Mungkin jika Kelvin yang mengucapkannya, Marco akan berpikir pria itu benar-benar masih menyukai Felicia. "Iya, Selvi, maaf. Keana sudah mengantuk," kata Felicia dengan senyum manis. Hubungan Felicia dan istri Kelvin terjalin dengan baik. Hanya Marco yang tidak bisa menjalin hubungan baik dengan Kelvin. Bukan karena pria itu pernah membuat Felicia hampir keguguran, melainkan memang sejak dulu ia tidak suka pada Kelvin. Atau bukan hanya Kelvin, ia tidak suka pada semua pria yang dekat dengan Felicia. Meski Felicia sudah meyakinkan Marco kalau ia tidak tertarik sedikit pun pada pria lain dan hanya menginginkan dan mencintainya, tetap saja Marco selalu waspada, cemburu. Marco dan Felicia berpamitan pada Kelvin dan istrinya, lalu pada kedua mempelai dan keluarga. Setelah mengecup pipi putrinya yang sudah terlelap dan berpesan pada pengasuhnya agar menjaga Keana dengan baik, Felicia meninggalkan kamar Keana dan kembali ke kamar mereka yang bersebelahan dengan kamar Keana dengan pintu penghubung di antaranya. Keana tertidur dalam perjalanan pulang. Saat Felicia masuk ke kamar mereka, ia melihat Marco sudah berganti pakaian dengan celana pendek tanpa baju. Darah Felicia berdesir melihat tubuh ramping berotot suaminya. Tahun demi tahun berlalu, bentuk tubuh Marco masih semenawan dulu. Suaminya itu masih rutin ke pusat kebugaran untuk berolahraga. Felicia bergerak ke lemari, lalu bersiap melepas gaun satinnya dengan gaun tidur. Felicia merasa sedikit kesulitan saat mencoba membuka resleting yang ada di punggung. Tiba-tiba sebuah sentuhan hangat terasa di punggungnya, lalu jemari langsing maskulin itu menarik turun resleting. "Mark." Felicia tidak sadar suaranya berubah parau. Sentuhan Marco membuat kulitnya menggelenyar. Hasratnya pada Marco yang tak pernah padam, seketika membara. Marco menyibak bahu gaun Felicia, lalu napasnya yang hangat terasa membelai di sana membuat Felicia mendesah pelan. Jemari Marco turun memeluk perut Felicia, sementara bibirnya mengecup mesra bahu istrinya. "Sejak melihatmu memakainya awal malam ini, aku sudah tak sabar melepasnya dari tubuhmu," bisik Marco berat sambil menggigit pelan bahu Felicia. Felicia mengerang kecil dan menggigit bibir. Tangan Marco mengelus intens perut Felicia, begitu juga bibirnya yang kini sudah merayap naik ke leher, mengecup lembut lalu berhenti di telinga dan menjilatnya mesra. "Mark, ya, sayang." Napas Marco berubah berat. "Sebut namaku. Aku menginginkanmu sebesar kau menginginkanku." Bibir Marco kini menyusuri tulang rahang Felicia, kemudian bibirnya menemukan bibir ranum yang sedikit terbuka dengan begitu menggoda itu. Seluruh darah Felicia berdesir mendamba saat bibir Marco mencecap bibirnya. Menggoda dengan penuh gairah. "Aku mencintaimu, Fel. Kau milikku. Tidak ada lelaki lain manapun di dunia ini yang boleh memilikimu selain aku," bisik Marco di sela ciuman panas mereka.
Felicia melambung oleh keposesifan Marco. Ia membalas ciuman Marco dengan penuh cinta dan hasrat yang membara. Ya, aku milikmu, Mark. Aku mencintaimu. Tamat. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini sampai tamat. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp aku dengan ID Evating. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di ceritaku yang lainnya.